Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, sesuai judul atau tajuk kalian pasti udah tahu, saya tidak akan jelaskan kedua kalinya, sahabat-sahabat ya. Di sini ada sahabat Malaysia kirim sebuah artikel ke saya. Tajuk dia adalah Malaysia ada kelebihan ekonomi Bank Dunia. Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Ricard. Oke, ini dari BH Online. Kalau di sana disebutnya bukan BH Online ya, akan tetapi BHits Online. Kalau di Indonesia BH Online. Sebenarnya kata-kata BH Online ini, BH ini ya agak jorok ya. Kalau BH itu untuk perempuan yang di sini. Sorry teman-teman ya. BHits Online kalau di Malaysia. Malaysia kan dijajah sama England itu lama ya kan. Jadi ada kata-kata England itu dipakai sehari-hari di Malaysia. Contohnya itu chili. Nah, chili itu sebenarnya bahasa apa? England ya, bahasa Inggris ya. Tapi dipakai sehari-hari di Malaysia. Macam Indonesia juga. Indonesia pun ada kata Belanda dipakai sehari-hari sama Indonesia. Macam handuk untuk mandi itu, untuk keringkan air tuh. Nah, di Belanda pun sama handuk. Indonesia kan dijajah sama Belanda itu ratusan tahun, teman-teman. Wajar ya kalau ada kata-katanya yang ikut, teman-teman ya. Oke, ini sesuatu yang sangat mengembirakan ya, ekonomi Malaysia baik teman-teman ya. Kemarin dinobatkan sebagai World Book Capital 2020. Ini ada lagi artikel yang sangat menarik dan sangat mengembirakan teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan teman-teman ya. Kuala Lumpur, Malaysia mempunyai kelebihan berbanding negara lain dalam mendepani impak negatif penularan wabah yang mencetuskan kejutan ekonomi global ya. Demikian kata Bank Dunia. Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Ricard Rekor mengakui sememangnya negara ini akan terjejas dengan impak penularan virus itu. Namun Malaysia mempunyai beberapa faktor yang menjadikan lebih utuh berbanding kebanyakan negara lain dalam mengekang impak berkenaan. Beliau berkata, Malaysia mempunyai struktur ekonomi yang berpelagai, rekor pengurusan ekonomi makro yang mantap, pasaran modal domestik yang mendalam, institusi keuangan yang utuh, dan pengalaman lalu dalam menangani krisis. Walaupun cabaran semasa ini tidak pernah berlaku sebelumnya, dengan sebab ini kelebihan yang ada, Malaysia berada dalam kedudukan yang baik untuk berdepan cabaran. Katanya kepada BH bagi mengulas mengenai kedudukan Malaysia dalam berdepan impak penularan wabah semalam. Pengulas lanjut Rekor berkata, impak wabah terhadap ekonomi berbahagian besar akan bergantung kepada kaedah Malaysia diuruskan dalam menangani wabah pandemik ini, dan pada masa sama melindungi isi rumah yang mudah terjejas. Syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana atau PKS dan struktur meluas ekonomi daripada impak kejutan dicetuskan virus itu dan langkah yang dilaksanakan untuk mengekang pandemik. Oke, next. Beliau berkata, seperti kebanyakan negara, Malaysia juga berdepan prospek penguncupan ekonomi, dan sebagai tindakan balas kerajaan membuat pelarasan tepat pada masanya terhadap dasar fiskal dan monetari. Berbanding dengan ekonomi lain, paket rangsangan RM 250 bilion. Wow. 260 bilion ringgit Malaysia. Kalau dihitung pakai kalkulator ya, udah tidak muat teman-teman. Buset. Besar kali ini dana yang dikucurkan ya, luar biasa. Kalau di kalau dirupiahin mah wah teman-teman, gede teman-teman, besar teman-teman. Next adalah besar, kira-kira 17% daripada keluaran dalam negara kasar atau KDNK. Tetapi lebih banyak bergantung kepada langkah bukan fiskal, terutama penangguhan pembayaran balik pinjaman dan pengeluaran daripada caruman dana persaraan. Caruman itu apa? Baru dengar juga teman-teman.
Rancangan komponen fiskal agak sederhana, mencerminkan paras ruang fiskal yang ada di negara ini, serta kesan harga minyak yang lebih rendah ke atas hasil kerajaan. Oh ya, saya mau bahas ini teman-teman ya. Di Malaysia sekarang kan harga minyak kan turun ya. Di berbagai negara itu harga minyak turun, karena di Amerika itu harga minyak mentah itu turun ya. Tapi kok di Indonesia ini kok nggak turun nih? Nah, ini jadi pertanyaan. Mungkin ini ada mafia di sini ya. Dia ambil untung. Seharusnya minyak itu turun seluruh dunia karena minyak mentah ini turun, drop ya. Tapi ini kok harganya masih normal, nggak turun. Nah, itulah masyarakat sini itu protesnya di situ ya. Ini bukan masalah Presiden Jokowi ya. Mungkin ada apa sih mafia-mafia di belakangnya teman-teman ya. Itulah. Oke, next. Suntikan langsung fiskal adalah RM35 billion. Wow, billion cuy. Jangan kira-kira itu untuk beli cendol sekampung itu muntah-muntah. Buat cendol sekampung itu banjir tuh sekampung itu. Sampai tidak ada nampak lagi rumah tuh kalau dibeliin cendol tuh. Kira-kira 2,3% daripada KDNK, dan keutamaan lebih ke arah penindahan langsung bantuan kepada rakyat katanya. Mengulas sama ada Malaysia mempunyai ruang fiskal jika krisis wabah bertambah buruk. Rekor berkata pihaknya melihat 3 kemungkinan untuk negara ini mewujudkan lebih banyak ruang fiskal. Beliau berkata, yang pertama, terdapat pilihan untuk membuat penyesuaian yang lebih mendalam terhadap item pembelanjaan operasi semasa bagi penyediaan sumber tambahan untuk tindak balas krisis bidang yang diutamakan. Untuk keseluruhannya ya teman-teman, dana yang dikeluarkan dikucurkan pemerintah Malaysia itu sangat fantastis, gila, ambordir teman-teman ya. Wow, amazing ya teman-teman, karena keuangannya kan lumayan teman-teman. Gini teman-teman, mungkin ya Malaysia punya dana sebanyak itu ya kan, karena kan minyak Malaysia kan bikin sendiri ya kan, sedangkan sini kan impor, segala-gala impor ya kan. Terus ini visa ya, dari visa pengunjung kan Malaysia itu lebih banyak daripada Indonesia ya, visa pengunjung tuh. Jadi orang luar tuh masuk ke Malaysia itu lebih banyak. Saya punya datanya di tahun berapa itu ya. Intinya Malaysia per tahunnya itu 25 juta orang yang datang ke Malaysia, sedangkan Indonesia masih 18 juta atau 20 juta per tahun ya. Berbanding 5 juta dari Malaysia. Mungkin sekarang bertambah ya. Itu saya tengoknya data tahun 2000 berapa kalau tersilap ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Belum dari Proton ya. Nah, larinya ke negara sendiri teman-teman. Jadi Malaysia punya mobil Proton ya kan. Yang bikin kan Malaysia sendiri ya. Orang Malaysia beli sendiri ya, produk sendiri. Nah, duitnya nggak akan lari-lari, duitnya untuk negara. Beda kalau kita impor. Nah, kita impor pakai duit kita, langsung tuh duitnya lari ke luar negara, macam itu. Itulah harusnya kita tuh cinta produk sendiri, bikinlah produk-produk sendiri yang banyak-banyak. Jadi orang-orang sendiri, orang-orang negara sendiri beli, itu yang membangkitkan ekonomi. Jadi ada cash negara gitu. Dan susah juga teman-teman ya, penduduk Indonesia itu ramai sangat teman-teman, hampir 260 juta ya. Oh, nomor 4 di dunia teman-teman kalau tak silap ya. Kalau Malaysia kan penduduknya 32 juta kalau tak silap ya. Taruhlah kita ambil paling atasnya 33 juta saat ini ya. Ya, untuk wilayah Malaysia itu wah gampang ngehandle-nya 33 juta itu. Ibaratnya itu penduduk satu wilayah Jawa tuh Malaysia itu. Kalau Indonesia kan Sumatera, Kalimantan, ya, Papua, Sulawesi, wah banyak teman-teman. Nah itu susah. Apalagi karakter ya, karakter dan mindset orang Indonesia itu berbeda-beda teman-teman. Nah itu. Oke teman-teman, tidak hanya itu teman-teman, ada sahabat Malaysia kirim video juga ke saya. Tajuk dia adalah lawak bulan puasa. Oke, kebetulan saya udah lama tidak tengok video tentang lawak-lawak teman-teman. Oke, kita akan tengok seperti apa ini videonya ya teman-teman. Oke. Oke, langsung kita belajar 1, 2, 3, play. Hei, tempat ni selamat Lisha. Hei, apa pula tak selamat? Aku cari tempat mestilah selamat.
Aku tak pernah ragu-ragu dengan kau selama ni, kau tahu tak? Man, aku kawan dengan kau berapa lama? Takkan kau nak ragu-ragu dengan aku? Mestilah, Mat. Kau minta apa? Sotong dia. Ya. Oh, jadi cerita ini bulan puasa. Setengah mana pergi ni? Setengah aku buang, berat. Dibuang. Azan. Azan. Aku kalau nak buka puasa kena azan. Kau gila ke apa? Ni tengah hari. Orang Oh, dia tak puasa dia. Kau azan sendiri. Doa. Hang tengah doa lah sendiri. Ada pula aku nak doa kat hang. Udah nggak puasa mau doa lagi. Cak, ni semua kerja kau, Cak. Nawur tarawsona nur tarawsona madri. Jakrate. Kabali dah. Oh, dia nyamar ya? எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கேவா நல்லா இருக்கு ஆமா போயிட்டு வரேன் ஓகே ஓகே Cik, ada siapa-siapa kat dalam ni? tak ada anjir saya ada satu Oh, dia nyamar jadi orang India. sama anjir saya balik dulu cik ha Oh, dia penipu, dia pintar ya. Ini nyamar sama apa nih? Oh, dia nyambar seorang Thailand ya? Kok ke mobil dimasukin mobil ini? Jenazah ya? Yang temannya kan selamat ya, dia dimasukin ke van jenazah. Aduh. Berbaju di pagi raya, cantik, berseri, segala bergaya. Bukan Ramadan, bulan mulai. Oh, bersambung. Bagian 2. Man, aku nak bagi tahu kat Nggak kapok-kapok dia. Kali ni Buat tempat lagi. ni tak siapa boleh tahu. Jangan kata manusia, binatang pun tak boleh detect tempat ni hang tahu. Cak. Aku tak pernah ragu-ragu dengan kau, Cak. Ni kali kedua ni. Ni dia. Hang minta apa ketam kan? Sempoi mana? Ketam. Bukan aku minta siput sedut. Bulan puasa Siput sedut. ni sangat senang kan nak dapat siput sedut. Ketam ni dah cukup bagus dah hang tahu. Aku tak boleh lah kalau makan tak ada siput sedut. Kau lain kali. Kalau Siput sedut tu apa tak je? ada, siput babi pun tak apa. Siput babi. Janji jangan letak babi ni. Haram. Agak-agak lah siput babi hang makan ni ketam dah cukup bagus lah. Makan lah. Sekejap lambat lagi. Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Islam. Datang lagi tu. Keluar. Kau ada bawa saudara kau ke, Cak? Nyamar lagi. Yang itu yang nomor 2 tengok ya. Ada lagi siapa-siapa kat dalam? Nyamar lagi dia. Sendiri tengoklah ada satu bunga punya dalam. Tengok sana. Hati panas ada corek ni ha. Yang nomor 2 gimana tuh? Ya Allah, ya Karim. Aduh, nyamar jadi perempuan India. Nahi. Satu orang tinggal dalam. Dia ada biji sana. Ada patah ke? Ada patah ke? Tak ada patah ke? Tak ada patah ke? Saya biji. Nahi. Biji sama itu datang.
Kenapa dia masukin lagi dia? Selalu gagal. Aduh. Itu yang pertama itu selalu lolos ya. Yang kedua itu bersambung. Ketiga, oh habis. Kirain ada sambungan yang ketiga, Masya Allah. Yang lawak dia nyamar jadi apa? Perempuan India, nahi, kan nahi. Masya Allah. Oke, yang pertama itu loh, itu selalu lolos. Karena meyakinkan dari bahasa dia mungkin ya. Sedangkan nomor yang 2 tadi kan, dari kata-katanya nahi salah dia, silap ya. Masya Allah, menghibur teman-teman. Aduh, ada-ada aja teman-teman yang kalian kirim video ke saya teman-teman. Tapi bagus banget ini benar. Menghibur, terima kasih karena membuat hati saya bahagia ya. Tengok-tengok macam ini ya. Oke teman-teman, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.